Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Naswa Aziza dengan NPM 2549201002 dari Prodi Statistika Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan membahas tentang soal untuk Project Based Learning atau PJBL untuk mata perkuliahan Matematika Diskrit dan Logika. Untuk soal yang pertama, bentuklah produk kartesius A kali B dengan A adalah 1, 2, dan 3, sedangkan B, A, B, dan C. Untuk A dikali B adalah elemen pertama pada matriks A dikalikan dengan elemen per elemen pada matriks B. Maka 1 dikali A, 1 B, kemudian 1 C, dan dilanjutkan dengan elemen berikutnya, maka 2A, 2B, 2C, dan elemen ketiga adalah 3A, 3B, dan 3C. Kemudian ada 3 jumlah pasang, maka 3 dikali 3 adalah 9 pasang. Untuk soal nomor 2, definisikan relasi R A ke B dan tentukan domain serta rangnya. Contoh, di mana relasi R adalah 1A, 2B, dan 3C. Maka domain adalah elemen-elemen pertama. Maka domainnya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan rangnya itu ada elemen-elemen kedua. Maka rangnya adalah A, B, dan C. Untuk soal nomor 3 mempunyai 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, tentukan F komposisi GX. F komposisi GX sama dengan F GX. Sudah diketahui bahwasannya Fx dan Gx nya, maka kita masukkan nilai-nilainya kemudian dikalikan, maka menghasilkan 2x kuadrat plus 1. Kemudian untuk G komposisi Fx sama dengan G Fx, dimana Fx sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Maka 4x kuadrat plus 12 kx plus 9 min 1, maka hasilnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 8. Kemudian untuk inverse dari Fx adalah, misalkan Y sama dengan 2x plus 3, maka Y min 3 pindah ruas menjadi min 3 sama dengan 2x, maka Y min 3 per 2 sama dengan x, maka ini adalah inverse dari fungsi Fx. Untuk soal nomor 4, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan n plus 1 per 2. Untuk soal nomor 4 ini kita membuktikannya dengan 3 langkah-langkah.
Langsung saja untuk langkah-langkah yang pertama, yaitu untuk membuktikan basis, di mana basis yang kita gunakan adalah basis n plus 1. Maka contoh kita di sini menggunakan 1 dalam kurung 1 plus 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1, karena 1 ditambah 1 adalah 2, dikali 1 per 2 adalah 1. Maka basisnya benar. Kemudian untuk langkah yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis untuk N sama dengan K. Nah, ini N-nya kita ganti ke K. Apakah untuk langkah yang ketiga, di sini kita induksi untuk K plus 1 sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Maka ini menghasilkan K plus 1 K plus 2 per 2. Nah, ini juga hasilnya dibuktikan. Untuk soal nomor 5, gunakan algoritma Euclidean untuk menentukan PBB dari 252,198. Maka di sini 252 dikalikan berapa yang mendekati, maka dikali 198 dari soal itu dikali 1. Nah, ditambah berapa yang hasilnya 252, maka ditambah 54. Kemudian 198 diturunkan, 54 juga diturunkan, 54 bisa dikali 3, kemudian ditambah 36. Kemudian untuk 54 itu dari 36 dikali 1 ditambah 18. Nah, dari 36 itu dari 18 kali 2 ditambah 0. Apabila hasilnya sudah 0, maka sudah ketemu. Jadi PBB dari 252 dan 198 adalah 18. Untuk soal nomor 6, tentukan inverse modulo dari 7 pada modulo 26. Nah, di sini dengan catatan untuk mencari modulo 7 daripada modulo 26, kita cari angka kelipatan 26 lalu ditambah 1 sampai menemukan angka yang habis apabila dibagi 7. Langsung saja kita coba untuk kelipatan 1, di mana 26 ditambah 1 ada 26, jadi 27. Ini tidak habis dibagi 7, maka hasilnya adalah salah. Kemudian kita coba kelipatan 2, di mana 26 dikali 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 53, maka tidak habis dibagi 7. Kemudian kelipatan 3, di mana 26 dikali 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 79, itu juga tidak habis dibagi 7. Kemudian kelipatan 4 yaitu 26 dikali 4 ditambah 1 adalah 105 yang habis dibagi 7. Untuk soal nomor 7, memodelkan jaringan distribusi sebagai graf dan tentukan lintasan terpendek dari A ke F. Misalkan nih ada dari A ke B, A ke C, B ke D, C ke D, C ke E, D ke F, dan E ke F. Nah, di sini sudah ada grafnya. Nah, jadi kita buat grafnya seperti ini. Dari A ke B itu 4, A ke B 4, kemudian A ke C 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk menentukan nih lintasan terpendek dari A ke F berapa. Nah, dilihat dari hasilnya itu yang mendekati yang terpendek itu dari A ke F adalah melewati A, C, D, kemudian ke F, dimana lintasannya itu bobotnya adalah 9. Maka lintasan terpendek A ke C, ke D, ke F dengan bobot total adalah 9.
Nah, untuk nomor 8, buat pohon keputusan untuk menentukan gudang tujuan berdasarkan kapasitas dan jarak. Nah, di sini saya sudah membuat contoh pohon, di mana contohnya ada pertanyaan, apakah kapasitas cukup? Apabila ya atau tidak, apabila ya maka ke sini. Apabila kapasitas tidak cukup, maka pilihannya adalah mencari gudang lain. Nah, apabila kapasitas cukup atau ya, maka pertanyaan lagi, apakah jaraknya kurang dari 20 km? Apakah ya atau tidak? Apabila ya, maka pilih gedung A. Apabila tidak, maka pilih ke gedung B. Nah, untuk nomor 9, analisis manfaat penggunaan graf dan pohon dalam optimasi distribusi barang. Nah, manfaat graf di sini adalah yang pertama, memodelkan jaringan distribusi secara jelas, menentukan lintasan terpendek menggunakan algoritma seperti Dijkstra, kemudian mengurangi biaya transportasi, membantu menemukan jalur alternatif ketika terjadi gangguan, serta mendukung optimasi rute pengiriman. Sedangkan untuk manfaat pohon keputusan adalah satu, mempermudah pemilihan gudang berdasarkan kriteria tertentu seperti kapasitas, jarak, biaya, atau waktu. Mempercepat proses pengambilan keputusan, kemudian mudah dipahami dan diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan, serta dapat dikembangkan menjadi model berbasis data untuk meningkatkan akurasi keputusan.